Halo saudara-saudara, apa kabar? Puji Tuhan, kalau sampai hari ini, di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum terkendali, kita bisa hidup dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, semua karena berkat Tuhan. Puji Tuhan. Makna penderitaan bagi orang percaya bagian kedua. Penderitaan menuntun kita untuk mencari dan menemukan Tuhan. Penderitaan tentunya harus mendatangkan manfaat bagi setiap orang yang mengalaminya. Salah satu manfaat yang diharapkan terjadi adalah menuntun kita, menggiring kita untuk mencari Tuhan. Biasanya, setelah terbentur di sana, terbentur di sini, dan telah babak belur, mentok gak ada jalan keluar, seorang baru mulai ingat Tuhan. Seorang baru berusaha untuk mencari Tuhan. Penderitaan harus membuat kita bisa melihat diri sendiri, melihat kesalahan dan kekurangan diri sendiri. Biasanya orang menyebut dengan introspeksi dan koreksi. Menyadari ada dosa, menyadari ada kesalahan dan kekurangan, maka akan tumbuh di hati seseorang untuk mencari Tuhan. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, kita menemukan contoh bagaimana seorang yang karena penderitaannya menyadari kekurangan dan kesalahannya. Kemudian ini semua mendorong dia untuk pulang ke rumah bapaknya. Mendorong dia untuk merendahkan diri dan bertobat. Injil Lukas 15 ayat 17-19 mengatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara-saudara, dengan penuh percaya diri, si bungsu ini pergi meninggalkan rumah bapaknya dengan berbekal warisan. Ia ingin mandiri, ingin membuktikan bahwa dia bisa hidup sendiri tanpa bantuan dan topangan orang lain. Dalam perjuangannya ternyata si bungsu tidak sanggup menghadapi cobaan dan godaan. Cobaan dan godaan di lingkungan pergaulannya membuat dia terpuruk dan bangkrut. Ia mengalami kegagalan. Setelah semuanya habis, si bungsu masih mencoba bangkit. Rupanya si bungsu ini seorang pejuang yang gigih. Dia tidak menyerah begitu saja. Dia berusaha bangkit. Ia bekerja di peternakan babi. Tetapi itu pun tidak memperbaiki keadaan. Dalam keadaan demikian, saudara-saudara, dimulailah proses. Dimulailah introspeksi dan koreksi di dalam dirinya. Ia menyadari keadaan dan dosanya. Dia menyadari kesalahan dan kekurangannya. Ini penting sekali, saudara-saudaraku, sebagai langkah awal. Dan yang kedua, dia merendahkan diri, merasa tidak layak, merasa sudah tidak punya hak apa-apa lagi di rumah bapaknya. Dia mencari bapaknya. Ini yang ketiga. Dan ini yang terpenting, saudara. Langkah, tindakan, kembali pulang. Dia yakin pintu rumah bapaknya terbuka. Dia yakin tangan bapaknya pasti akan memeluknya kembali. Saudaraku, kisah si bungsu ini ternyata happy ending. Bertemu dengan bapaknya, diterima bapaknya,
dan berkumpul kembali dengan keluarga. Saudara-saudara, tidak sedikit orang Kristen telah melewati berbagai penderitaan dalam hidupnya, tetapi tidak mendapatkan apa makna dari penderitaan yang dialaminya. Sehingga, saudara-saudara, penderitaan yang sama, kepahitan yang sama, percobaan yang sama, harus dijalaninya kembali. Ini namanya remedial. Mengulang untuk perbaikan. Ketika penderitaan harus kita jalani, jangan keraskan hati. Jangan cari penyelesaian sendiri. Jangan mencari solusi yang kita anggap baik untuk diri kita. Tapi rendahkan diri kepada Tuhan. Bisa jadi, saudaraku, dengan penderitaan yang kita alami ini, Roh Kudus sedang bekerja dan menuntun kita untuk mencari Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk dipulihkan oleh Tuhan. Marilah saudaraku, jika penderitaan datang, menengadahlah ke atas, ada Tuhan yang mau mendengar dan menyambutmu. Kembalilah ke jalan yang benar. Tuhan Yesus sayang kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.